nomor 15 sampai nomor 23 itu. Percuma kita mengutip sana sini untuk mencari celah. Karena kenapa? Kalau misalnya mengajarkan cerai dan seterusnya. Di dalam kitab Matius 19 nomor 9 juga Yesus mengatakan apabila engkau menceraikan istrimu. Berarti Yesus juga mengajarkan hal cerai. Nah kemudian itu dalil bang. Matius 19 nomor 9. Hah? Maksudnya lucu ya? Lanjut. Aku Yesus berkata kepadamu barang siapa yang menceraikan istri. Yang kan gitu. Ada diceritakan dalam kitab saudara. Dalam Matius 19 nomor 9. Kemudian Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ Bani Israel, muridnya angkatan pertama. Lagi-lagi nabi palsu itu berada di tengah-tengah umatnya Yesus. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah sekarang, nabi palsunya itu dari buahnya kita kenal. Buah itu artinya pengikutnya, ajarannya. Memanggil Yesus Tuhan. Memanggil Yesus, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu Matius 7, satu perikop nomor 15 sampai 23. Pertanyaan saya, tadi saya bertanya awal, Nabi Yerusalem itu siapa? Sekarang, siapa yang menjadi pengikut seorang nabi palsu di mana tanda-tanda pengikutnya itu dilihat dengan cara memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Pengikut Nabi Muhammad kah atau pengikut Nabi Paulus? Silakan. Ya baik, izin sedikit tadi dikerucutkan dari Matius 7 15 sampai 23. Silakan Bang Depi. Gimana? Lanjut, fokusnya dasarnya tadi Matius 7 15 sampai 23. Lanjut. Ini diulang pertanyaannya Pak Depi. Ya, begini, bentar dulu ya. Nanti saya jawab itu pertanyaan Bang Zuma, ya. Saya tanggapi dulu, ya. Karena Bang Zuma tadi menyinggung Paulus, Rasul Paulus, kan begitu. Jadi ini saya tanggapi dulu, ya. Pertama-tama Bang Zuma, kalau Bang Zuma ini mengarahkan kepada Rasul Paulus, ini tidak sesuai, Bang. Karena kenapa? Di 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 ya dan 4 ini tadi ya jelas ya, di sini ada nabi palsu ini ya menghujat penguasa atau penebus itu ya. Tetapi sedangkan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus ini ya selaras dengan ajaran Yesus dan ajaran para rasul-rasul yang lain ya. Pertama-tama ya, Rasul Paulus ini di ajarannya ya di Roma pasal 10 ya ayat 9 ya jelas di situ ya bahwa dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Artinya ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Dan Rasul Paulus ini ya di Kolose 1 ayat 15 mengakui bahwa Yesus ini adalah Tuhan atau pencipta ya, sesuai dengan ya Yohanes 1 ayat 3 ya, bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dan juga Rasul Paulus ini Bang Zuma ya memenuhi dia sebagai rasul. Karena kenapa? Ya, mujizat yang Rasul Paulus miliki itu adalah kasih karunia Tuhan kepadanya ya. Di Kisah Para Rasul ya pasal 20 ayat 9 sampai 12, Rasul Paulus ini bisa membangkitkan orang mati. Itu mujizat Paulus ya. Dan juga di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3 dan 5 ya, ketika ular mematok Rasul Paulus ya, bisa dari ular itu tidak mampan sama dia, dan itu sesuai dengan Markus 16 ayat 16 ya.
karena orang percaya itu ya mereka meminum racun dan bahkan ular pun tidak mampan bagi mereka, dan itu sudah terpenuhi di dalam diri Rasul Paulus. Jadi tidak sama sekali di sini tidak kena ya. Dan apalagi kalau kita singgung ya mengenai Paulus ini, kalau dia ditujukan kepadanya tadi ya, contohnya di Yeremia 3 ayat 1 dan 2 ya, nabi palsu di situ kan mengajarkan kawin cerai ya, sedangkan Rasul Paulus ini ya di 1 Korintus pasal 7 ayat 8 bahkan dia menyuruh orang agar tidak kawin pun seperti dia. Kalau orang itu bisa tahan, tapi kalau tidak masalah, artinya silakan kawin, tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya bisa seperti dia, tidak masalah. Jadi semua yang ada yang dinubuatkan oleh para rasul ini dan juga para nabi ini, Bang Zuma, itu tidak kena kepada Rasul Paulus. Ya, karena Rasul Paulus ini adalah Yesus itu sendiri yang memilihnya. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Ya. Dan juga ya kalau kita baca ya di 1 Korintus pasal 6 ayat 18 dan 20 ya, di situ Rasul Paulus ini melarang ya percabulan ya, melarang semua yang namanya dosa itu, apalagi kalau di di Galatia 5 ayat 19 ya, ke-15 buah-buah daging di sana ya. Lah Rasul Paulus melarang itu, tetapi apa yang diajarkan? Ya. Galatia 5 ayat 22, ada 9 buah roh, ya. Mulai dari kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kerendahan hati, kemurahan hati, sampai ke penguasaan diri, itu 9. Itu diajarkan oleh Paulus. Jadi tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi yang dimaksud dengan nabi palsu di sini atau Mesias palsu atau antikristus adalah yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan ajaran rasul-rasul yang lain. Saya jawab, Matius berapa tadi? Matius 7. Ya. Nah, yang berseru-seru kepada nama Yesus di situ adalah nabi palsu tadi. Nabi palsu ini artinya dia menggunakan nama Yesus ini ya untuk menipu orang-orang tadi. Jadi udah saya jelaskan tadi, nabi palsu ini dia menggunakan nama Yesus ini untuk menyesatkan orang, memenuhi hawa nafsunya, ya. Nah, jadi itu di 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dijelaskan di sana. Jadi tujuan nabi palsu di sini untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, dia menjual nama Yesus, tetapi perbuatannya adalah jahat. Nah, kira-kira begitu Bang Zuma, silakan. Baik, satu-satunya pemimpin agama yang mengajarkan memuaskan hawa nafsu itu cuman Paulus. Tak ada yang haram dalam ajaran Paulus itu, segala sesuatunya halal bagiku, segala sesuatunya boleh. Jadi Paulus lah yang mengajarkan orang Kristen itu makan segalanya. Andaikan bisa makan tiang listrik pun dimakan sama orang Kristen. Kemudian orang Yahudi berteriak tuh di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh orang Kristen. Ini orang Yahudi yang teriak seperti itu dalam Kisah Para Rasul. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus mengajarkan kalau perlu jangan kawin, itulah yang dikatakan di dalam Matius 24 bahwa ketika pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, maka dia akan menentang firman Tuhan. Firman Tuhannya jelas mengatakan kepada Adam, beranak cuculah yang banyak. Paulus mengatakan jangan beranak cucu, kalau perlu ya kebiri semua biji pelernya, janganlah ada yang punya anak. Kemudian di dalam nubuatan terhadap Abraham dan keturunannya, Allah menjanjikan kepada Abraham akan menjadi bapa segala besar bangsa, segala banyak bangsa, dan juga anak cucunya akan seperti buih di lautan pasir di pantai.
Paulus membantah itu lagi. Jangan kau beranak cucu banyak. Ini semua bertentangan. Kemudian kalau saudara mengatakan bahwa nabi palsu itu seperti ini dan seperti itu, kenapa enggak lari langsung ke intinya? Jangan promosikan kerasulan Paulus. Karena Paulus itu satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang menghapuskan seluruh firman Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Setelah Dia menghapuskan firman Tuhan, baru Dia bikin firman sendiri. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan begini, jangan begitu. Dia bikin aturan sendiri. Dia mengkudeta Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 4, jangan kau tambahi firmanku, jangan kau mengurangi. Ya, enggak, aku tidak nambah, aku tidak kurangi, tapi ku hapus semuanya. Dengan menjadikan tumbal si Kristus palsu ini di atas tiang salib. Agar aku bisa berleha-leha mengajarkan sesuai dengan seleraku. Jadi Kristus palsu yang diajarkan oleh Paulus ini mengutus Paulus untuk mengajarkan ajaran si Kristus ini kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Kristus palsu dan nabi palsu melakukan mukjizat. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu artinya Yesus palsu, dan nabi palsu artinya utusan Yesus palsu akan banyak melakukan mukjizat. Jadi jangan bangga dengan mukjizat-mukjizat Paulus itu. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi memang menggunakan mukjizat ini untuk nipu orang supaya dianggap dia ini adalah orang benar. Tapi endingnya di mana? Kata Yesus kepada muridnya, Bani Israel adalah satu cakupan kelompok. Dia mengatakan, hei murid-muridku sini, kadia waspada kepada orang di luar Bani Israel yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waspada. Lalu kemudian dia mengatakan, domba itu hanya Bani Israel punya merek. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada non Bani Yakub yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal. Jadi Bani Israel ini ditanya, wahai Bani Israel, ya paman, dari buah si serigala yang ngaku-ngaku nabi itu, domba itu, kamu bisa lihat. Yaitu orang di luar golongan Bani Yakub membawa namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi bukan Bani Yakub. Itulah dia buah dari nabi palsu itu. Maka pada hari terakhir, mereka yang bukan Bani Yakub yang datang kepadaku dengan bersungut-sungut minta bantuan untuk diselamatkan dari api neraka akan kuusir dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jelas itu saudara. Jadi ketika di dalam kitab saudara Matius 7 nomor 15 sampai 23, di situ endingnya. Jadi percuma kita bolak-balik mau kemana perginya. Yesus memesan Bani Israel agar waspada kepada Kristen. Itu intinya. Karena di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Di luar Bani Israel yang memanggil dan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Islam kagak, Buddha kagak, Hindu kagak, ateis kagak. Berarti buah daripada nabi palsu dipandang dari sudut Yudaism hanyalah Kristen. Apa bukti? Anda mengatakan merampas. Paulus merampas hukum Taurat, lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Apa hubungannya hukum Taurat? Apa hubungannya kitab Tanakh kepada orang Roma? Tapi melalui tangan Paulus menjadi rasul di sana, maka ajaran yang datang untuk Bani Israel pun dirampok oleh Paulus, diberikan kepada Roma. Lahirlah kemudian agama Katolik. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang diberikan hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda kenapa bisa ada di agama Katolik? Siapa yang membawa ke sana? Si nabi palsu. Silakan Anda jawab. Ya, oke.